Pas gua nengok belakang, gua ngeliat itu kayak ada orang jalan bawa arit atau bawa karung, dan itu bajunya sama kayak bapak yang lagi jalan sama gua. Terus gua lihat kan, lah bapaknya kan di depan gua, terus di belakang gua apaan? Gua nyapa, "Pak," gitu. Terus dia balas nengok, dia tuh nengoknya langsung melotot gitu, melotot, bener-bener melotot matanya. Hai semuanya, sekali lagi gue ucapin makasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Dan di video kali ini gue udah kedatangan tamu lagi, yang mana orang ini udah pernah ada di channel ini. Dan videonya merupakan video dengan views terbanyak di channel ini, walaupun memang kategori terbanyak dalam channel yang kecil. Ya, selamat datang Iqbal, hai. Halo bro. Halo, gimana nih kabarnya di masa pandemi gini? Ya alhamdulillah baik, sehat. Ya kayak gini aja lah, bosan. Kali ini ada cerita apa nih kira-kira yang bisa dibawain di channel ini? Aduh, cerita sih kalau selama pandemi sih sebenarnya sih nggak banyak, cuman cerita-cerita dulu yang di channel di video sebelumnya yang pernah gue cerita tentang touring. Itu ada lagi sih sebenarnya cerita tentang gue yang di rumah gue sana di kampung, terus juga gue ada cerita di sekolah. Terus ada juga cerita di waktu gue lagi pergi ke hutan mangrove gitu. Ada, cuman ya tunggu aja lah nanti gue cerita yang mana. Yaudah nih, sekarang di video kali ini lu mau cerita yang mana dulu nih? Atau mau semuanya nih satu-satu? Oh, enggak lah, jangan. Oh enggak, jangan. Oke. Jangan, kepanjangan ntar yang videonya. Oke, Kalau gue satu-satu sih pengennya, menurut gue sih yang menurut gue nggak jauh lebih menarik dari yang touring waktu itu tuh yang di mangrove sih menurut gua. Itu nggak terlalu serem, cuman creepy gimana gitu kalau diceritain. Kejadiannya kapan kira-kira? Waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2015. Nggak lama setelah gua yang touring itu. Yang di video touring itu nggak lama. Timelinenya nggak lama saat ya, itu pokoknya kejadiannya seingat gua itu setelah gua yang touring itu. Tapi nggak seserem yang touring, nggak seserem video yang touring kemarin. Karena menurut gua video yang touring kemarin itu yang paling serem. Menurut gua yang paling serem. Cuman yang gua pergi ke hutan mangrove ini itu menurut gua lebih creepy sih. Jadi kayak gua tuh bener-bener nggak tahu mau ngapain. Kalau waktu gua touring kan banyak temen tuh, banyak temen, terus juga seremnya pun kayak kebagi-bagi lah sama teman-teman. Kalau ini gua bener-bener sendiri di hutan mangrove itu, karena gua ceritanya itu lagi sepedahan. Kejadiannya sih nggak malam, kejadiannya itu pagi menjelang siang. Itu tuh gue lagi kayak olahraga sepedaan dari rumah gue yang di Sidoarjo ke hutan mangrove yang di Surabaya itu. Gue nggak tahu sebenarnya tuh hutan mangrove itu keadaannya kayak gimana, karena itu pertama kali gue kesana kayak gitu. Gue tahu juga dari ulasan Google lah. Dari Google tuh gue baca ulasan karena keren lah, katanya hutan mangrove-nya bersih atau segala macam lah gitu. Jadi kan gue tertarik ya, gue pengen sepedaan, olahraga sekaligus refreshing gitu. Akhirnya gue kesana naik sepeda sendiri tuh. Gue dari rumah ke hutan mangrove tuh sepedaan ada kali hampir 60 kilo. Gue goes dari rumah lu ke hutan mangrove itu hampir 60 Berapa? kilo. 60 kilo. Naik Jauh sepeda, juga. ya. Karena waktu itu gue masih hobi-hobinya lah naik sepeda gitu. Nah, gue perjalanan ke sana sih ya biasa lah, olahraga. Ya masih normal-normal aja lah, seperti orang olahraga seperti biasanya gitu. Nah, yang gue nggak tahu itu ternyata di Surabaya itu ada dua hutan mangrove. Yang satu itu buat wisata, yang satu bener-bener hutan mangrove yang alami, yang nggak terjamah satu orang hutan pun. liar lah gitu. Iya. Nah, gue itu ngikutin maps, itu hutan mangrove yang masih alami, bukan yang tempat wisata. Iya. Jadi mapsnya ngarahin gue ke hutan mangrove yang alami. Ya udah gue ikutin aja kan, set. Makanya gue pas mau nyampe, maksudnya gue udah di daerah mangrove itu tuh ada dua jalan cabang gitu. Itu tuh di Surabaya di daerah apa ya namanya? Gue lupa deh, udah lama, gue lupa nama daerahnya. Itu ada di bagian Surabaya deket UPN Veteran Jawa Timur. Itu deket kampus UPN. Hutan mangrove-nya tuh di daerah situ, deket kampus UPN Veteran di Surabaya tuh. Itu ada dua jalan. Itu tuh yang pertama jalan yang menuju akses ke hutan mangrove yang buat wisata. Yang kayak di Peak, kalau di Jakarta tuh kayak di Peak hutan mangrove-nya itu.
Nah kalau yang satu ini hutan mangrove yang masih alami, yang bener-bener jalannya tuh batu terjal, nggak ada aspal, nggak ada paving block, nggak ada. Jalannya tuh masih rusak gitu. Ya udah, gua akhirnya ngikutin jalan. Itu ada 2 jalur kan, yang kanan ini ke yang wisata, kiri yang ke alami. Ya gue belok yang ke kiri karena gua ngerasa ikutin maps aja lah gitu. Karena menurut gua maps benar gitu kan. Ya udah gua ikut set masuk. Jarak dari depan jalan raya, jalan utama ke dalam mangrove itu di maps itu masuk kira-kira 10 menit dari jalan utama ke lokasi mangrove-nya. 10 menit. Gue 10 menit kok nggak nyampe-nyampe, masih kanan kiri tuh masih pohon tuh, masih pohon. Terus gue masuk, gue lihat ada sih tempat parkir gitu buat orang, ada kayak resto-resto gitulah buat orang makan. Terus ada juga kayak danau buatan. Pas gua masuk tuh kok kayak ada danau buatan, itu ada orang ternyata. Tapi itu cuman kayak buat foto-foto gitu doang loh, spot-spot foto kekinian. Nah, kayak gitu. Bukan tempat objek wisata mangrove-nya, bukan. Ini kayak apa namanya? Tempat orang foto-foto kekinian lah, telaga buatan gitu. Ya udah, gua kira oh ini ya tempatnya gitu. Pas gua mau parkir, gua nanya, "Pak, ini benar apa namanya? Wisata mangrove gitu." Dia bilang, "Oh, ini telaga buatannya, Pak." gitu. Oh, terus mangrove gimana? Dia bilang masuk ke dalam lagi gitu kan. Ya udah gua masuk kan, set, masuk. Kok jalannya makin gak jelas, pasir batu gitu. Terus udah masuk, mulai ada air tuh kayak ya suasana mangrove. Gua masuk. Gua ngide kayak masuk kayak lah gitu, udah terlanjur kan, udah masuk jauh ke dalam gitu kan. Masa gua keluar lagi gitu. Udahlah gua ngide masuk gitu. Gua masuk ke dalam ya kayak hutan mangrove gitulah, lebat pohon, terus jalannya nggak rata, ada kayu tumbang, ada apa namanya lubang, jalan berlubang gitu. Gue masuk kayak naik sepeda. Pas gue mentok sampai ke ujung, itu bener-bener buntu, depan tuh pohon, kehalang pohon gitu. Jalannya udah buntu. Udah buntu. Terus gue gini, ya mana nih wisata mangrove-nya gitu. Katanya suruh masuk gitu. Terus gue ngide keluar lagi karena suasananya udah gak enak kan, udah kayak apa namanya, udah cahaya tuh udah kayak redup gitu, udah nggak kerasa kayak siang hari lagi gitu. Pas gua keluar, set, gua nyamperin tuh ke pos. Jadi tuh di deket apa namanya yang tempat gua masuk hutan mangrove itu tuh ada pos kayak TNI gitu. Ada pos TNI gitu. Nah, gua nanya, gue mau nanya, ternyata mau nanya lagi gitu, "Pak, mana ya wisata mangrove?" Pas gue datang ke situ nggak ada orang. Padahal tadi sebelumnya yang gue mau masuk tuh kan ada orang tuh. Tadi yang gue nanya, yang suruh masuk lagi. Itu pas gue ke situ nggak ada orang. Terus gue turun kan dari sepeda, gue cek, kok nggak ada orang gitu. Gue getok rumahnya kan, rumah apa pos jaganya itu, nggak ada orang. Terus ada bapak-bapak naik motor yang biasa ngambil tanaman-tanaman mangrove lah, tanaman-tanaman hutan mangrove gitu, ada bawa motor gitu. Terus dia datang, "Nak, nyari siapa? Mas, nyari siapa?" gitu kan. "Enggak, Pak, tadi saya di sini mau nanya kalau mau ke wisata mangrove kemana gitu." Terus dia langsung kayak jawab, "Wah, mangrove mah jalan yang depan belok kanan, Mas," gitu. Langsung gue kaget kan, lah belok kanan. Tadi perasaan di maps justru ke kiri kan gitu. Terus dia bilang, "Loh, Mas tadi masuk emang disuruh siapa?" gitu. Dia bilang gitu kan. "Tadi ada orang apa di sini, Mas, Pak, duduk di sini terus bilang saya suruh masuk aja gitu." Lah, ini mah udah nggak ada yang nempatin, Mas gitu. Posko TNI-nya. Oh, posko itu udah nggak ada yang nempatin. Terus gue bilang, "Masa, Pak? Tadi orang saya tadi kesini apa namanya, ada orang, dia bilang masuk aja, Mas, orangnya ramah banget." Gue bilang, "Nggak ada, Mas, ini udah ini tuh udah daerah steril sebenarnya, nggak boleh ada orang masuk gitu di sini. Batasnya cuma sampai yang telaga buatan itu aja. Kok Masnya bisa masuk sini? Ini biasanya cuma buat akses orang-orang kayak saya yang mau ngambil rumput, yang mau ngambil tanaman-tanaman di hutan mangrove ini gitu." Dia bilang. Lah, terus siapa dia? "Waduh, Mas, untung Masnya tadi udah masuk gitu." "Udah, Pak, saya udah mentok gitu kan." Masuk ke, "Wah, selamat sih, Mas," dia bilang gitu. Soalnya dulu pernah, dia bilang. Dulu pernah ada kejadian cewek 2 naik motor. Dia itu sama kayak Mas gitu, ada orang yang jaga di posko itu, terus disuruh masuk aja gitu. Terus itu cewek foto-foto, niatnya cuma foto-foto doang, tapi sampai sore nggak keluar-keluar di dalam hutan itu. Terus apa namanya kan itu si tukang parkirnya mulai khawatir gitu.
apa namanya sampai sore kok itu cewek 2 nggak keluar gitu kan. Nggak keluar, terus disamperin lah tuh sama tukang parkir karena motornya masih di situ kan. Ini gue diceritain sih sama yang orang nyari rumput tadi itu. Pas itu orang apa namanya si tukang parkirnya itu masuk sampai mentok, dia lihat tuh cewek masih foto-foto ada di dalam. Cuman pas dipanggil, Mbak, kok masih foto-foto gitu kan? Iya Pak, masih foto-foto, baru sebentar, dia bilang kayak gitu. Itu cewek bilang kayak gitu, masih bentar Pak gitu. Udah Mbak keluar aja gitu kan. Padahal itu udah sore, tapi si cewek itu ngerasa masih sebentar. Iya. Terus dibawa tuh keluar tuh cewek 2 kan, keluar. Terus si tukang parkir bilang, Mbak lama banget foto-foto sampai hampir 5 jam mah. Itu cewek bilang, hah 5 jam Pak gitu. Kita baru foto-foto, perasaan saya baru ngambil berapa tag gitu. Baru berapa tag foto dia gitu. Lah, terus enggak Mbak udah 5 jam nih lihat jam saya gitu. Nah, si kakaknya tadi ngelihat HP, iya udah jam hampir menjelang maghrib gitu. Makanya kan tuh tukang parkir khawatir takutnya kenapa-napa kan. Mbaknya bilang, lah perasaan tadi saya di dalam lihat HP masih jam 2, dia bilang kayak gitu. Enggak Mbak udah maghrib gitu kan. Bingung kan, kok bisa kayak gitu kan. Pas gue bilang, si tukang cari rumput cerita gitu, gue kayak agak nggak percaya, kayak anjir masa sih kayak gitu kan. Di dalam jam 2, di luar jam 5 kan kayak anjir nggak masuk di logika gue pertama gitu kan, nggak masuk di logika gue. Terus akhirnya gue gue bilang ke bapaknya, Pak saya itu deh coba ikut nemenin ke dalam gitu. Masuk lagi? Iya gue jalan, tapi sepeda gue tinggal di pos TNI itu. Dia bilang, aduh Mas gak usah Mas, saya cuma sebentar, dia bilang gitu kan. Gak apa-apa, ide aja gue karena gue ngerasa kok kayak nggak masuk akal gitu kan. Iya, kok kayak nggak masuk akal gitu kan. Karena yang bikin gue makin kepo itu yang awalnya gue tadi waktu masuk ada orang jaga di posko, pas gue keluar nggak ada orang, itu yang bikin sebenarnya gue bikin kayak kok kayak ada yang aneh gitu kan. Tapi gue masih belum percaya nih yang diceritain sama bapaknya, makanya gue pengen buktiin sendiri masuk ke dalam. Ya udah gue masuk tuh sama bapaknya. Terus gue masuk, gue ngecek dulu HP jam berapa gitu kan. Gue cek, gue waktu itu ngecek itu masih jam 10:30, jam 11 siang kalau nggak salah tuh. Gue seingat gue jam segitu. Gue masuk, terus ya udah gue kantongin HP kan, gue ingat-ingat aja jam segini gitu. Masuk, terus gue ngobrol sama bapaknya, Pak emang ya basa-basi lah, emang nyari rumput di sini kenapa gitu, gue nanya gitu aja sih. Terus kayak udah basa-basi, pas udah selesai tuh bapaknya nyari rumput, gue bilang, udah Pak saya udah keluar gitu kan. Iya Pak, iya Mas saya juga mau keluar kok. Keluar, dan bodohnya gue kan kepo, tapi gue nggak ngecek HP pas di dalam. Oh iya pas di dalam hutan mangrove gue nggak ngecek HP. Terus ya udah kok keluar, gue liat jam 12 normal menurut gue, karena gue di dalam memang agak lama gitu kan, karena gue muter-muter kayak explore aja gitu, muter-muter. Tapi gue dengan masih ngelihat ini rute gue bener gak, takutnya gue muter-muter gak inget rute, gue nyasar kan gitu kan. Pas gue di dalam, bodohnya kan gue kepo, maksudnya pengen bedain antara waktu di luar sama di dalam kan niatnya. Tapi di dalam malah gue nggak ngeliat HP, karena gue kayak masih penasaran gitu, kok jalannya kayak unik gitu kan. Tapi gue nggak nyampe masuk belusuk-belusuk ke dalam, nggak, gue cuma ngintip gitu kan. Nah, pas gue mau keluar tuh sama bapaknya, gue mau ngeliat jam, udah di ujung hutan itu, udah di ujung hutan mangrove-nya. Gue udah mau keluar hutan gitu kan. Terus gue liat jam, iya jam 12 gitu. Terus pas gue nengok belakang, gue ngeliat. Pas gue nengok belakang itu kayak ada orang jalan. Ada orang jalan bawa arit. Bawa arit sama bawa itu karung. Karung buat ngangkat rumput. Bawa arit sama karung buat ngangkat rumput. Dan itu bajunya sama bapak, bajunya sama kayak bapak yang lagi jalan sama gue. Terus baju, celana, setelan topinya juga sama. Itu dia jalan. Terus gue lihat kan, bapaknya kan di depan gue, terus di belakang gue apaan? Gue gitu kan. Terus gue panggil bapaknya, Pak gitu. Ya Mas kenapa? Oh nggak apa-apa. Gue kan panik ya, maksudnya gue takutnya yang jalan sama gue siapa anjir gitu kan. Bener yang mana? Iya yang bener yang mana, karena setelannya baju sama, celana sama, topi sama gitu kan.
Pas gue nengok belakang tuh gue cuman kayak kepo aja gitu, gue nengok kok ada orang lewat, jalannya juga santai gitu kan. Terus gue manggil Pak itu posisi gue nggak ngelihat bapak yang depan. Gue manggil Pak itu gue manggil Pak itu posisinya gue nyampingin mereka dua-duanya. Iya, jadi gue kayak pengen ngetes Pak yang nengok yang mana gitu kan. Sampai gue tetap ngelirik yang situ, Pak gitu. Yang jawab ternyata yang deket gue, oh iya Mas kenapa gitu. Oh gue lega gitu kan, oh ternyata yang asli gitu sama gue kan gitu. Terus gue nengok belakang lagi kan, nengok ke belakang lagi udah nggak ada gitu. Terus udah tuh gue bilang ke bapaknya, udah Pak makasih ya Pak, saya cuma itu sih sebenarnya pengen tahu aja hutan mangrove yang alami kayak gimana. Gue alasan gitu aja sih sebenarnya kan. Ya udah, terus dia bilang, oh iya Mas gak apa-apa sih, sebenarnya sih nggak apa-apa orang kesini, cuman kalau bisa tuh tujuannya jelas gitu. Biasanya ada sih anak mahasiswa kesini tuh buat penelitian atau apa gitu, ada gitu, jurusan kelautan, jurusan perairan tuh ada yang biasa penelitian kesini ada gitu. Terus kayak, oh iya Pak. Terus gua ngambil sepeda, bapaknya kan udah pergi tuh, gua ngambil sepeda. Bapaknya udah jalan duluan, gua ngambil sepeda. Pas gua mau keluar dari posko TNI itu, ada tuh bapak yang tadi yang gua di belakang. Gue langsung mikir, perasaan bapaknya udah pergi dah gue gitu, karena gue udah nggak ada sepeda motornya gitu kan. Bapaknya perasaan udah pergi dah gitu kan. Terus gue kayak, oh udah nggak usah gue heroin gitu kan, gue ngeri gitu kan. Terus gue terus gue udah naik sepeda pergi. Gue pergi terus gue nyapa tukang parkir yang di Telaga Buatan itu. Mari Pak gitu kan. Diem aja, bener-bener diem kayak, cuman ngeliat gitu doang. Kok anjir, udah lah gue cuek aja lah. Terus gue pergi kan keluar seret. Nah jadi pas gue keluar dari Telaga Buatan itu sampai pintu depan kan ada kali 10 menit tuh naik sepeda. Kan lumayan jauh tuh, jalannya juga wah nggak jelas, jalannya rusak gitu kan. Gue jalan pelan-pelan, di otak gue tuh masih kayak anjir tuh apa gitu kan, gue mikir kan tuh apa, siapa itu apa gitu kan. Masih kepo gitu sebenarnya. Itu gue nyaris pengen balik lagi loh, serius. Kayak saking penasaran. Iya, kayak gue tuh kayak ada yang dorong gue buat balik gitu. Kayak ikut, tapi gue kayak mikirnya udah maghrib gitu kan, udah mau maghrib gitu kan. Nyampe rumah jam berapa gue udah mau sore gitu kan. Gue nyampe rumah maghrib nih bisa bisa gitu kan. Pulang 60 kilo lagi kan gue ngontel gitu kan. Berapa jam tuh. Gue akhirnya udahlah cuek aja gitu. Gue jalan. Gue itu dari Telaga yang Buatan sampai pintu depan tuh gue dari pintu depan ke Telaga Buatan tuh waktu gue masuk tuh sekitar 10 menitan. Pas gue keluar tuh setengah jam lebih. Bayangin. Gue keluar yang dari Telaga Buatan sampai keluar jalan utama itu setengah jam lebih gue ngontel. Padahal kecepatannya sama. Gue ngontel tuh di waktu selama gue ngontel dari Telaga Buatan ke pintu depan tuh ya gue sambil headsetan sambil dengerin musik gitu kan, ya udah ngontel jalan gitu. Cuman pas gue lihat jam dari Telaga Buatan tuh kan waktu nyetel musik kan lihat jam. Pas keluar tuh ada setengah jam lebih gitu. Kok lama banget. Pas gue sampai luar tuh kayak gue tuh nyari Indomaret, gue mikir ya, anjir kok bisa kayak gitu ya. Padahal di dalam hutannya gue tuh nggak notice ngelihat jam, tapi pas gue pulang kenapa baru jaraknya jadi jauh banget. Setengah jam itu kalau pakai sepeda goes tuh bisa 60 berapa kilo coba. Setengah jam itu bisa hampir 4 kilo lah ngontel tuh. Yang tadinya 10 menit. Iya, tadinya 10 menit gitu. Jadi setengah jam lebih itu bisa 4 kilo. Masa dari jalan utama ke mangrove 4 kilo begitu kan? Gak mungkin gitu. Terus gue sampai Indomaret tuh mikir gitu kan. Anjir. Ini beneran apa enggak sih gue gitu kan? Karena gue bener-bener lihat jamnya itu jedanya setengah jam lebih gitu. Masa iya gue ngontel selama itu anjir, jarak segitu doang, gak nyampe 4 kilo, cuman sekilo, enggak sih masuk tuh gak nyampe sekilo padahal, gak nyampe sekilo gitu. Itu gue ngontel masa setengah jam sih gue di Indomaret, gue mikir gitu kan. Terus gue kayak, coba deh gue ke jalan itu lagi. Balik gitu, lagi loh? Iya, gue balik lagi saking penasarannya kan, wah anjir. Terus gue masuk coba ke Telaga, masih gue ngeliat kan, masih sempet nih kalau gue cuma iseng-iseng masuk doang. Gue masuk, gue coba lihat jam. Masih jam sekian gitu. Gue masuk sampai Telaga Buatan, benar 10 menit. 10 menit. Iya. Gue keluar 10 menit juga. Terus tadi gue ngontel setengah jam masa HP gue yang jamnya error gitu kan. Kecuali gue pakai jam tangan masih masuk akal lah, error. HP masa jam gue error gitu kan. Iya. Nggak mungkin lah gitu. Kayak gue itu bolak-balik ada kali 3 kali
keluar masuk, keluar masuk, Cuma keluar masuk buat lagi. mastiin Iya, buat itu. mastiin 10 menit itu doang gitu kan. Bener cuma 10 menit gitu kan. Terus tadi gue setengah jam kemana anjir gitu kan. Masa selama itu karena waktu yang waktu gue abis explore itu gua balik itu sambil dengerin musik kan. Jadi gue gak ngerasain berapa menit gitu kan. Ya udah gue sambil nikmatin musik aja ngontel gitu. Gue sampai setengah jam gitu kan. Terus akhirnya gue yaudah bodo amat lah gitu pulang. Pulang. Nah di sini nih letak yang maksud gue sedikit creepy-nya menurut gue gitu kan. Jadi waktu gue pulang itu gue nggak lewat jalur yang berangkat. Jadi waktu berangkat itu gue lihat jalur utama hitungannya. Lewat jalur utama, jalur kota lah gitu. Gue waktu pulang itu lewat perumahan terbengkalai. Jadi gue lewat jalan pintas biar langsung ketemu jalan utama yang lebih dekat sama rumah gue gitu kan. Gue lewat ke perumahan terbengkalai itu. Gue lewat jalan gitu kan. Jadi perumahan ini tuh kayak sebenarnya sih desain perumahannya tuh kayak perumahan yang kayak di Pik kalau di Jakarta tuh rumahan pinggir pantai gitu loh modelannya. Jadi kayak apa namanya di dalam rumahnya tuh ada tanaman-tanaman mangrove, terus ada kayak ada aliran air lautnya gitu, kayak gitu. Ya udah gue akhirnya masuk ke situ tuh, set. Lewat situ kan. Gue lupa nama perumahannya apa, yang jelas tuh gak jauh dari lokasi hutan mangrove-nya situ, gue lupa. Terus gue masuk kan, set. Ya udah gue tuh di situ. Gue waktu di perumahan itu tuh ngelihat kan ada bapak-bapak kok baju, celana, topi, setelan sama gitu kan. Gue mikirnya, oh bapak-bapak yang tadi gitu kan. Mungkin dia mampir dulu ke sini gitu kan. Tapi kayak nggak masuk akal aja gitu. Gue kan keluar 30 menit. Terus gue balik lagi 10 menit 3 kali. Sejam kan gue jeda dari gue setelah itu sampai ke tempat itu kan ke perumahan itu kan ya kira-kira sejam lebih lah sama perjalanan gue gitu. Maksudnya ya sebenarnya sih masuk akal juga, mungkin bapaknya nyari rumput di situ juga kan gitu. Tapi perasaan tadi bapaknya itu bawa karung udah penuh gitu. Terus dia ngapain lagi ke situ gitu kan. Terus gue jalan aja gitu. Gue nyapa, Pak gitu. Gak nengok. Terus gue nengok kan gini. Gue nengok sambil goes gitu kan, gue nengok gitu. Dia langsung nengoknya gak santai gitu. Langsung kayak, wah gitu gue langsung buang muka, gue langsung ngebut, sumpah. Itu tuh dia sambil melotot gitu. Gue nengok gini kan. Terus dia balas nengok. Dia tuh nengoknya langsung melotot gitu. Udah itu bener-bener kayak, wah udah sih creepy abis itu sih. Melotot, bener-bener melotot matanya. Bener-bener mata yang orang-orang kayak di film-film tuh yang melotot gitu. Wah, anjir gue kayak, astagfirullah, gue langsung, udah cuek dah, gak usah diinget-inget gitu kan gue. Udah jalan aja gitu. Jalan, gue buru-buru keluar perumahan pokoknya. Karena perumahannya tuh bener-bener sepi. Terus ada kayak permasalahan tanah sengketa gitu. Gue kan mikirnya wajar, ini kalau tanah sengketa bisa-bisa ada tumbal nih gini kan, gue mikirnya gitu kan. Langsung udahlah pokoknya gue harus keluar, udah keluar tuh set. Emang waktu masuk perumahan tuh hawanya tuh udah wah nggak enak banget sih udah. Itu kayak nggak jelas gitu hawanya. Serem, dibilang serem sih nggak serem banget, cuman kayak was-was aja gitu loh, kayak takut. Gue sih lebih takut kayak ada orang iseng begal lah apalah gitu kan. Yaudah gue cepet-cepet keluar perumahan. Pokoknya gue keluar dah, sampai depan perumahan tuh gue kayak ngos-ngosan banget gitu kan. Kayak orang dikejar-kejar. Karena lu ngebut kan? Iya, tapi kayak ngos-ngosannya tuh kayak ketakutan gitu loh, bukan ngos-ngosan karena capek, bukan ketakutan gitu. Udah akhirnya gue diem dulu situ sejenak, mikir kan, ya Allah itu orang beneran apa enggak gitu kan. Karena gue di kepala gue tuh kayak masih nggak percaya gitu kan, gitu. Terus akhirnya gue kayak berpikir positif, mungkin tuh orang yang tadi tapi kaget, mungkin gue mikirnya kayak gitu kan. Mungkin kaget gue sapa gitu kan, makanya dia melotot gitu kan. Terus gue pikir-pikir lagi, ya kali orang kaget kayak gitu kan. Kayak akhirnya gue pulang itu kayak masih dalam tanda tanya. Bahkan waktu gue pulang ke Sidoarjo tahun 2020 kemarin waktu pandemi awal-awal, gue kan sempet pulang tuh ke Sidoarjo. Gue kesana lagi. Hutan mangrove itu? Iya, ke hutan mangrove itu lagi. Itu niatnya gue, awalnya sih gak ada niat gue pengen mastiin yang dulu tahun 2015, enggak. Karena gue pengen jalan-jalan aja, karena gue udah tahu kan tempat mangrove-nya di mana gitu kan. Gue liat perumahan itu naik sepeda motor, bedanya nggak pakai sepeda goes lagi, pakai sepeda motor. Gue lewat situ set. Emang masih hawanya masih nggak enak, masih nggak jelas gitu kan. Cuman gue kayak
apa namanya cuek aja, belum ada pikiran, belum ada keinget bapak-bapak yang 2012 tuh enggak. Terus gue ke hutan mangrove itu, gue pas gue mau nyampe gue mastiin, oh iya kan gue dulu waktu itu masuk mangrove 10 menit ya, gue coba deh naik motor berapa menit gitu kan. Tes lagi. Gue coba aja iseng-iseng gitu kan. Terus Naik motor, oh lebih cepet, berarti normal gitu kan. Iya. Takutnya pas gue naik motor tetap 10 menit kan aneh gitu kan. Naik ontel naik gue 10 menit, naik motor 10 menit, terus untung gue waktu naik motor, oh cuman 5 menit apa masuk tuh. Lebih cepet kan gitu mikirnya. Ya udah gue masuk aja deh. Udah gue wisata, keluar, oh normal gitu. Terus gue lewat perumahan itu lagi, gue jalan pelan gitu kan. Nggak tahu kenapa pikiran gue kok kayak pengen jalan di sini pelan aja gitu. Pelan. Terus gue ngeliat jam kan, karena gue lagi nge-next lagu, terus gue liat jam. Oh jam segini gitu. Jam berapa ya kira-kira waktu itu? Gue masih inget kok. Kalau nggak salah tuh gue waktu itu jam 12 siang. Gue pulang dari mangrove tuh. Kan gue ke mangrove pagi, gue pulang siang tuh, jam 12 siang. Gue nge-next lagu, gue liat jam, oh jam 12, udah zuhur gitu kan. Keluar, jalan aja di situ, di perumahan itu, santai gitu. Keluar perumahan, gue ngecek jam 2. 2 jam gue di perumahan itu ngapain coba? Di dalam perumahan itu? Iya, jam 2 keluar gang perumahan itu. Jam 2 siang, 2 jam. Padahal gue gak berhenti gak apa loh. Jam 2 siang gue keluar perumahan. Udah semenjak saat itu gue bilang, gue gak pernah ke mangrove lagi, udah gak akan gue. Anjir, gue langsung udah. Tapi tuh lu udah pastiin itu lu masuk jam berapa dan iya, karena itu gue di tengah-tengah perumahan itu jam 12 siang. Harusnya kan gak mungkin selama itu dong. Gue jam 12 siang dimasuk ke perumahan itu, gue keluar jam 2. Jam 14.00. Buset, gue kayak, wah, gue semenjak saat itu kayak, udahlah, gue gak akan ke mangrove itu lagi udah. Gak jelas gitu kan. Serem sih nggak ada setan-setan nggak. Cuman nih creepy abis gitu, kayak, wah anjir nih. Teori apa lagi anjir, konspirasi apa lagi. Gak masuk akal aja. Iya, kayak gak masuk akal, tapi beneran terjadi gitu di gua. Ya gitu sih, gua kayak, menurut gua tuh serem sih enggak, cuman ini kejadian kayak creepy plus membingungkan aja gitu menurut gua. Kayak cerita orang-orang yang awalnya gua dengerin cerita orang-orang tentang distorsi waktu lah, tentang orang-orang yang masuk ke dunia. Iya, gitu-gitu gua awalnya nggak percaya, tapi pas gua kemarin mastiin yang gua pulang waktu awal pandemi itu ternyata bisa kayak gitu. Ternyata kayak, ya gue sih sebenarnya antara percaya nggak percaya, gue masih berpikir positif. Oh mungkin jam gue yang error gitu. Tapi waktu gue nyampe rumah emang sore gitu. Orang tua gue sampai nanya gitu, kok sampai sore gitu dari pagi gitu. Tapi waktu gue sampai rumah sih gue udah nggak mikir kayak oh gue waktu di dalam perumahan ini sampai 2 jam gitu, nggak. Gue cuma bilang oh iya tadi lama di jalan gitu, macet, gue bilang gitu aja gitu. Tapi pas gue malam-malam tuh gue mikir gitu, aduh yang ceritain orang-orang ini sebenarnya bener apa enggak sih, tapi gue kayak ngalamin aja gitu. Walaupun menurut gue kayak nggak masuk akal sih sebenarnya hal-hal kayak gini tuh. Gue lebih percaya tentang soal setan, hantu gitu daripada yang kayak gini, teori-teori yang tentang waktu-waktu kayak gini tuh kayak menurut gue, aduh nggak bisa sih masuk logika gue, tapi beneran ngalamin kemarin waktu gue pulang awal pandemi sama 2015 gitu. Sebenarnya sih gue nggak mau cerita ini karena menurut gue bakal sulit diterima banyak orang sih cerita kayak gini, karena emang nggak semua orang bisa ngalamin kayak gini. Tapi menurut gue ini dibilang cerita horor juga ada horornya, cuman hal-hal kayak gini mungkin ada sih beberapa orang yang mungkin tertarik soal cerita-cerita tentang waktu-waktu kayak gini ya. Karena gue sendiri juga sering sering baca buku tentang fiksi tentang waktu-waktu gini, terus juga ngikutin film-film yang berbau-bau timeline gitu. Jadi menurut gue kayak, apa jangan-jangan beneran ada di dunia ini kayak gitu tuh. Karena sebenarnya sih hal-hal kayak gini nggak cuma sekali doang gue ngalamin kemarin, cuman yang menurut gue paling bener-bener berasa itu yang kemarin itu waktu gue ke mangrove yang tahun 2015 sama waktu gue pulang awal pandemi. Memang cerita kayak gitu kan emang banyak ya? Iya.
banyak tuh cerita kayak lu masuk hutan, keluar berapa hari kemudian, Iya. padahal di sana Iya. lu cuma tidur, cuma Iya. makan, cuma apa tuh. Gue banyak banget baca atau denger cerita yang kayak gitu tuh. Ya antara percaya nggak percaya juga sih Ya sebenarnya. maksudnya Ada yang malah sampai 2 tahun kan, lu pernah nggak iya, dengar yang di gunung kalau nggak salah, orang hilang di Iya. gunung, 2 tahun kemudian ketemu, terus dia bilangnya ya dia cuma berapa hari gitu kan. Iya, benar. Kalau bisa hal kayak gitu benar ada, kenapa nggak dimanfaatin buat time travel kan? Gue tuh, Iya nggak sih? Gue tuh sebenarnya males bahas kayak gini karena menurut gue tuh gak masuk akal aja. Sebenarnya gue malas sih sebenarnya bahas tentang Iya. waktu-waktu kayak gini tuh kayak sebenarnya sih lebih enak tuh kalau bahas kayak gini tuh sama orang yang sebenarnya sih ada dua sudut pandang ya. Maksudnya gue yang mengalami sama orang yang nggak pernah ngalami. Sebenarnya sih Iya. lebih seru kayak gitu karena kan bisa kayak berpendapat kan dengan perspektif yang berbeda. Misal kalau kita cuma berdua, lu kan ibaratnya di sini host yang memfasilitasi. Nah jadi kayak nggak asik aja gitu kalau misal ada 3 orang yang satunya itu bener-bener dia nggak percaya soal kayak gitu Bener, dan skeptis, iya, dan menolak gua hal yang yang kayak dan gitu. gua yang awalnya nggak percaya tapi pas mengalami jadi 50-50 kan kayak kita bisa kayak berpendapat aja gitu kan. Serunya kan oh sudut pandang orang yang belum pernah mengalami kayak gimana dan gue yang pernah mengalami kayak gimana. Jadi kan kayak nggak ngerasa oh ini cerita mungkin cuman halu doang gitu kan. Jadi bisa kayak perbandingan aja. Misal audiens yang lihat sebagai sudut pandang orang yang nggak pernah mengalami kayak gimana dan audiens yang pernah mengalami kayak gimana kan jadi kayak bisa diskusi juga ntar kayak gitu. Ya seru aja sih menurut gue cerita kayak gini, tapi ya kembali lagi jangan terlalu diambil pusing juga karena emang logikanya susah didapetin. Jadi buat yang nonton sih menurut gue nonton video kayak gini nggak usah terlalu diseriusin lah, buat hiburan aja gitu. Nah, itulah tadi cerita dari Iqbal. Seperti yang dibilang tadi di awal, Iqbal ini tentu masih banyak cerita-cerita horor yang bisa di-share di channel ini. Mungkin next Iqbal bakal cerita lagi di channel ini. Jadi tungguin aja video-video selanjutnya dari gua dan bye.